Hai, kali ini aku mau bahas tentang mengapa hipertensi bisa menyebabkan stroke. Jadi, tekanan darah yang tinggi bisa memicu pecahnya pembuluh darah di otak. Hal ini tentu sama dengan stroke, yang merupakan kondisi terjadinya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Tekanan darah tinggi yang dibiarkan begitu saja dapat merusak pembuluh darah. Dilansir oleh hellosehat.com, kasus tekanan darah tinggi atau hipertensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Data terbaru Riskesdas Kemenkes menunjukkan kasus hipertensi di tanah air meningkat dari 25,8% pada tahun 2013 menjadi 34,1% pada tahun 2018. Nah, apa saja sih penyebab utama hipertensi? Penyebabnya ada dua jenis hipertensi yang umum terjadi, yaitu ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Nah, apa saja sih hipertensi primer itu? 1. Terlalu banyak konsumsi garam. Garam tidak sepenuhnya jahat, tapi kemungkinan garam itu bisa menyebabkan hipertensi jika dikonsumsi berlebihan ya. Mengkonsumsi garam dapat meningkatkan natrium di dalam tubuh. Kelebihan garam bisa menyulitkan ginjal untuk membuang sisa-sisa cairan yang ada di dalam tubuh, sehingga terjadi penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan ini yang menyebabkan tekanan darah kita bisa naik. Asupan garam tidak hanya berasal dari garam meja atau garam masakan saja. Garam atau natrium yang beresiko menjadi penyebab hipertensi bisa ditemukan dalam bentuk lain, misalnya dalam makanan kemasan atau makanan cepat saji. Yang kedua adalah sering stres. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang menyebabkan peningkatan denyut jantung. Hormon-hormon ini juga dapat mempersempit pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Pasalnya, jika stres dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan gaya hidup yang tidak sehat. Stres seringkali membuat Anda ngidam, merokok, minum minuman alkohol, atau makan berlebihan. Nah, pada akhirnya hal-hal tersebutlah yang membuat tensi darah naik dan menjadi gejala hipertensi. Stres umumnya terjadi karena berbagai hal, seperti soal pekerjaan, keluarga, atau keuangan. Selain itu, stres juga bisa disebabkan oleh orang yang kurang tidur. Orang yang kurang tidur rentan sekali terkena hipertensi. Yang ketiga adalah kurangnya gerak atau mager. Malas gerak atau mager merupakan penyebab hipertensi yang sering dianggap remeh. Yang keempat, kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas dan kelebihan berat badan erat kaitannya pada tekanan darah tinggi. Bahkan kedua hal ini dinilai sebagai penyebab hipertensi yang paling sering terjadi. 5. Kebiasaan merokok. Dan yang keenam yaitu mengkonsumsi minuman keras atau alkohol berlebihan. Lalu, apa yang menjadi penyebab hipertensi sekunder? Penggunaan obat-obat tertentu juga bisa menyebabkan hipertensi yang jenisnya sekunder. 1. Sleep apnea. Gangguan pernapasan saat tidur atau yang biasa dikenal dengan obstructive sleep apnea. Yang kedua, ada masalah ginjal. Yang ketiga, tumor pada kelenjar adrenal. Yang keempat, ada gangguan tiroid. Yang kelima, riwayat diabetes. Ada faktor resiko yang menjadi penyebab hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama, ada usia. Yang kedua, ada riwayat hipertensi pada keluarga. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, ras. Ada juga faktor resiko yang khusus pada wanita. Yang pertama, ada penggunaan pil KB. Yang kedua, ada kehamilan. Yang ketiga, ada menopause. Resiko seseorang mendapatkan hipertensi bisa dikurangi dengan cara merubah pola hidup yang sehat ya. Dengan cara memeriksa tekanan darah secara teratur, menjaga berat badan agar tetap ideal, mengurangi konsumsi garam, jangan merokok, berolahraga secara teratur, hidup secara teratur, mengurangi stres, jangan terburu-buru,
dan menghindari makanan-makanan berlemak atau cepat saji ya. Nah, itu dia pembahasan tentang hipertensi. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan sebarkan video ini ke orang terdekat kalian. Stay safe dan stay healthy teman-teman. Bye-bye.